Berita Arema Sport Football terpopuler. Menpora Zainuddin Amali mengatakan desain baru Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang yang akan diruntuhkan diyakini selesai pada akhir tahun ini. Setelah dirobohkan, proses pembangunan akan dimulai pada awal 2023. Hal ini diketahui Amali setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kementerian PUPR yang akan membangun stadion ini. Stadion Kanjuruhan sebagaimana arahan Presiden, setelah diaudit Menteri PU, kemudian akan dirobohkan dan akan dibangun baru yang nanti hasilnya akan standar FIFA. Minimal kalau mau lihat, kira-kira seperti manahan, kata Amali. Kapan pembangunannya? Dari informasi teman-teman Kemen PU, kira-kira perencanaannya dan desainnya sekitar sampai akhir tahun 2022, dan direncanakan pembangunannya akan dimulai awal 2023, jadi perkiraannya sekitar setahun, sebutnya. Stadion Kanjuruhan diputuskan Presiden Jokowi akan dirubuhkan setelah PUPR melakukan audit. Audit ini dilakukan setelah terjadi tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini terjadi selepas laga Arema FC versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober. Dalam laga yang berakhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya itu terjadi kericuhan di dalam stadion. Efeknya polisi menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun penonton. Ini membuat kepanikan. Dampaknya penonton berdesak-desakan untuk keluar tribun. Karena penonton berdesakan keluar, terjadi penumpukan di pintu keluar sehingga ada jatuh dan terinjak-injak. Pada saat yang sama mereka kesulitan bernapas. Hingga kini tercatat 133 korban meninggal dunia dari tragedi tersebut. Karenanya Presiden Jokowi langsung meminta stadion diaudit agar hal sama tak terulang kembali. Adapun proses hukum tragedi Kanjuruhan ini terus diusut. PT Liga Indonesia Baru PT LIB mengklaim bahwa penetapan jadwal pertandingan Liga 1 Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober lalu merupakan kesepakatan bersama. Hal itu disampaikan oleh Direktur Operasional PT LIB Irjen Purn Sujarno sekaligus merespons Indosiar selaku pihak pemilik hak siar yang menyebut keputusan akhir penetapan jadwal berada di PT LIB. Sebagai informasi, Kapolres Malang sempat meminta pertandingan dimajukan menjadi sore hari karena alasan keamanan. Namun, PT LIB menolak dan pertandingan tetap digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu keputusan bersama yang sudah dikoordinasikan sedemikian rupa termasuk dengan broadcast, kata Sujarno di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sujarno berkata pernyataan itu dia sampaikan juga saat dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kapasitasnya dalam Liga 1 Arema vs Persebaya. Kami sudah dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait apa yang terjadi tentu terkait dengan apa yang LIB lakukan, apa yang LIB perbuat, ujarnya. Adapun garis besar yang ditanyakan Komnas HAM kepada pihaknya yaitu terkait tata kelola LIB selaku operator yang diberi mandat oleh PSSI. Yang kedua terkait dengan beberapa hal yang merupakan informasi-informasi yang perlu diklarifikasi, ujarnya. Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyebut peran Sujarno dalam mengatur jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya. Dalam dokumen TGIPF, ada catatan mengenai kesaksian Komnas HAM. Komnas menyebut ada tekanan-tekanan dari seorang pensiunan jenderal ke Kapolres Malang. Dir, Ots PT, LIB Irjen Pol Sujarno melakukan tindakan-tindakan yang menekan Kapolres Malang agar pertandingan Arema vs Persebaya tetap dilakukan malam hari, dikutip dari dokumen hasil temuan TGIPF Tragedi Stadion Kanjuruhan. Kesaksian Komnas HAM itu mirip dengan kesaksian Polres Malang pada dokumen itu. Polres Malang telah melayangkan surat resmi untuk meminta jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dimajukan. Usai pertandingan itu terdapat supporter yang masuk ke lapangan dan kemudian aparat menyemprotkan gas air mata. Hingga saat ini tercatat 133 orang meninggal dunia dan lebih dari 400 orang luka-luka.